Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Mutiara Amal yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rincian tata aturan ibadah puasa. Mulai dari hukum puasa, siapa yang wajib puasa, bagaimana sejarah puasa, apa tujuan puasa, berapa lama puasa, kapan mulai puasa, kapan mulai berbuka, siapa yang boleh tidak berpuasa, apa kewajibannya yang tidak berpuasa itu, apa yang boleh di malam hari, apa yang tidak boleh di siang hari, dan itu lengkap dibicarakan Allah dalam surah Al-Baqarah mulai 183 sampai 187. Tapi ada hal yang menarik dari pembicaraan Allah tentang ibadah puasa dari rangkaian ayat-ayat puasa tersebut. Ada 4 pembicaraan yang Allah selipkan di tengah pembicaraan puasa yang sepertinya tidak ada korelasinya dengan puasa. Tetapi kalau kita cermati ternyata dia punya pesan yang sangat dalam. Kenapa keempat hal itu disebutkan oleh Allah? Yang memberi isyarat bahwa ada 4 ibadah spesial yang mesti dijaga dan dimanfaatkan oleh manusia sebaik-baiknya. Mari kita lihat apa keempat ibadah itu. Pertama, di ayat 184. Di dalam ayat ini Allah berbicara tentang uzur puasa. Siapa yang sakit atau bepergian atau tidak mampu, maka dia boleh berbuka. Bagi yang sakit dan yang bepergian, dia mengqada kewajibannya di hari yang lain. Bagi yang tidak mampu, memberi fidyah. Tapi di tengah-tengah ayat itu Allah menyelipkan satu kalimat yang bunyinya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang melakukan amal tatawu dengan khair, maka itulah yang terbaik. Disambung lagi kemudian, kalau kamu berpuasa ketika sakit atau safar, itu jauh lebih baik. Kenapa Allah kaitkan, Allah selipkan pembicaraan tentang tatawu khair? Apa itu tatawu khair? Tatawu khair itu artinya melakukan ibadah sunat dalam bentuk materi. Karena khair dalam Al-Quran itu dipakai untuk menyebut harta. Sebagaimana kata Allah, innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia sangat cintanya kepada harta, kepada uang. Kenapa Allah mengatakan siapa yang melakukan tatawu khair itu lebih baik dalam berpuasa? Itu memberi isyarat bahwa salah satu amal spesial di bulan Ramadan adalah berbagi materi. Membagi uang, bersedekah, atau membagi makanan kepada orang yang berpuasa. Itulah kenapa Nabi mengatakan bahwa sedekah yang paling baik, afdalus sadaqat, sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, man fattara sa'iman falahu mislu ajri sha'im, la yanqusu min ajrihi syai'un. Bagi siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, memberi perbukaan kepada orang puasa itu kata Nabi, dia diberikan pahala setara dengan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Bagaimana pahala orang yang berpuasa? Kata Nabi, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifah. Siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Yang kedua, di ayat 185. Ketika itu Allah berbicara, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan berpuasalah. Siapa yang melihat bulan maka berbukalah. Ayat ini mengatur kapan mulai puasa dan kapan mulai berbuka. Tetapi di awal ayat apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan ini bulan Ramadan turunnya Al-Quran? Sementara Allah berbicara tentang ketentuan puasa. Ada isyarat dari Allah bahwa selama di bulan Ramadan itu, selama seseorang berpuasa, ada amal spesial, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena memang membaca Al-Quran di bulan Ramadan nilainya spesial, nilainya istimewa. Dan itulah kenapa diisyaratkan Allah ketika bicara tentang ketentuan puasa. Allah selipkan tentang pembicaraan di bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Karena memang seorang yang berpuasa hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran.
Karena ketika mereka menahan haus dan lapar, manusia disucikan jiwanya dari kotoran-kotoran. Dan biasanya manusia kalau jiwanya suci akan dekat dengan yang suci. Salah satunya dengan kitab suci. Maka wajar ketika Ramadan banyak orang yang begitu banyak membaca Al-Quran karena kesucian jiwa yang dihasilkan karena ibadah puasa itu. Dan yang ketiga, di ayat 186 Allah mengatakan, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Kenapa Allah bicara tentang doa di tengah ayat puasa? Memberi isyarat bahwa selama manusia berpuasa, perbanyaklah berdoa. Karena ketika manusia menahan haus dan lapar, dia begitu dekat dengan Allah. Dan karena itu doanya yang mustajab. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah, kata Nabi, dari 3 doa yang diijabah adalah orang yang berpuasa sampai waktu berbuka. Dan yang terakhir di ayat 187 kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Perbanyaklah i'tikaf, berdiam di masjid. Setiap kita masuk masjid, niatlah i'tikaf, karena ibadah berada di masjid selama Ramadan itu adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah. Itulah 4 ibadah spesial yang disebutkan Allah ketika bicara tentang puasa, yaitu memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak doa, dan memperbanyak i'tikaf di masjid-masjid. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.